Tuhan itu adalah sesuatu tempat bersandarnya kita kepadanya. Itu Menggantungkan semua pada dirinya. Tuhan itu tempat bersandar. Bukan Tuhan yang digantungkan. Ya berarti kursi dong. Lebih realistis. Kamu bersandar di tembok belakangmu itu apa kamu bersandar sama Allah? Coba mana? Mana yang benar? Mana yang fakta? Nyalakan kamera enggak? Kalau kamu udah ketakutan, silakan kamu pakai rok begitu, pakai rok mini. Nah, jenengan ini kok selalu bahas agama. Apa tujuannya? Apa ingin memprovokasi umat Islam? Adam. Ya. Kan saya sudah bilang berkali-kali, Adam. Seandainya agama kamu itu berhenti bahas agama lain, maka saya juga akan berhenti bahas agamamu. Masalahnya yang mulai-mulai bahas agama lain itu agamamu. Siapa yang bahas agamamu itu siapa? Tunjukkan datanya kepada saya. Adam, Al-Qur'anmu itu membahas imannya agama lain nggak? Oh iya, betul. Nah, Karena giliran kenapa? dibahas kok kamu langsung nangis. Masa saya merespon isi Qur'anmu kok kamu langsung nangis? Gimana sih? Adam? Responan Anda itu responan yang remeh-temeh, alias tidak berdata. Responan yang remeh-temeh. Kalau remeh-temeh tidak mungkin orang-orang muslim berbondong-bondong meninggalkan agama Islam karena nonton channel ini. Gimana Adam? Jangan menghayal Bang Edis. Adam, Anda. Kamu itu dari dulu, kamu itu kalau nggak ngehalu terus bohong. Kemarin kamu bilang kalau misalnya Edis membeli rumah Apologet, saya lompat dari Monas. Sekarang kau nggak lompat dari Monas. Terus kau bahas lagi kalau misalnya Edis mengatakan sesuatu gini tidak benar, saya lompat dari Monas. Kau nggak lompat dari Monas. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu, Bang Edis. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Masih ada videonya. Loh, tunjukkan kepada saya. Ditunjukkan juga nanti kamu ngeles. Udah ditunjukkan juga nanti kamu ngeles. Gini aja Adam. Saya pengen kamu malam ini mengeluarkan sebuah statement atau membahas tema yang paling kamu kuasai. Apa yang mau kamu bahas? Oke, saya mau tanya ke Bang Edis terkait masalah ketuhanan. Gimana? Itu lagi yang kau bahas. Gak bosan-bosan kau ketuhanan itu. Coba jelasin sama saya, apa ketuhanan itu? Tuhan itu adalah sesuatu tempat bersandarnya kita kepadanya. Itu menggantungkan semua pada dirinya. Tuhan itu tempat bersandar. Bukan Tuhan yang digantungkan. Ya berarti kursi dong. Bersandar. Tempat meminta. Kukira jenengan cerdas Bang Edis, ternyata kayak anak TK lah. Loh. Salah. Gimana sih kamu? Kan kamu bilang Tuhan tempat bersandar. Ya berarti itu kursi bersandar. Udahlah Bang Edis, kalau sekarang saya tanya sama kamu, kapan kamu bersandar kepada Allah? Gimana caranya kamu bersandar kepada Allah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulailah kamu ngomong gak jelas. Adam, kamu bilang sebentar, coba kamu jelasin dulu sama saya. Gini, masalahnya ngobrol sama kamu ini gak nyambung. Gini, oh Tuhan yang kamu maksud di situ adalah Allah, adalah tempat bersandar. Sekarang mau saya tunjuk sama kamu. Mana yang lebih realistis? Kamu bersandar di tembok belakangmu itu apa kamu bersandar sama Allah? Coba mana? Mana yang benar? Mana yang fakta? Kamu bersandar di kursi belakangmu, tembok belakangmu, atau kamu bersandar kepada Allah? Bersandar bukan berarti secara lugawi.
Paham enggak Anda ini? Ya udah, apa saya ini maksudnya sedang bersandar? berbicara dengan- Apa maksudnya bersandar di situ? Bentar. Saya ini bukan berbicara dengan ternyata saya ini Udah bukan mulai berbicara dengan pening Bang dia. Edi. Udah mulai pening dia. Bersandar apa bersandar? Coba yang kamu maksud bersandar apa? Bersandar itu menggantungkan semua harapannya kepadanya. Menggantungkan semua harapan. Contohnya, misalnya, harapan apa yang kamu Semisal, gantungkan? kita menginginkan cita-cita yang tinggi, ingin jadi presiden. Kita ingin menjadi menteri. Enggak, yang misal, realistis ini ya. saja, yang kamu harapkan, yang kamu gantungkan sama Allah apa? Setahu saya kalau menggantungkan Ya, itu salah satu- jemuran ini. Ini hanger nih. Nah ini tempat menggantungkan ini. Kamu gantungkan Oke. apanya yang kau gantungkan sama Allah itu apa? Coba. Hanger itu tempat Terus, menggantungkan. Iya. Tuhan Bang Edis digantung apa tidak? Hah? Aduh. Oke, baik. Adam, kamu bertanya. Baik, saya jawab. Bedanya orang Kristen kalau ditanya, dijawab pertanyaannya itu. Kalau kalian ditanya pertanyaan itu, muter-muter kalian. Nih, kamu bertanya kepada saya. Tuhannya Bang Edis yang kau maksud di situ adalah Yesus. Digantung atau betul? Saya jawab, betul Adam, betul. Dia digantungkan pada kayu salib. Betul. Tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit. Tuh, saya jawab kan? Walaupun bagi kamu itu Ya. aneh, lucu, ya nggak apa-apa. Yang penting saya jawab. Itulah bedanya kita. Kalau kamu tanya sama saya tentang Kristen, saya jawab. Kalau kamu saya tanya tentang Islam, muter kamu, muter. Kayak ular. Oh, berarti Tuhan Bang Edis ini digantung ya, bukan tempat bergantung, tapi Tuhannya yang digantung. Tempat bergantung itu gimana maksudmu? Tempat memohon berdoa kepadanya. Oh ya Ini saya jelas pakai lah, bahasa ya yang jelas. Banyak orang Kristen. Ketika Tuhan Yesus berjalan di kota-kota di Yerusalem, banyak orang-orang itu berharap, meminta kepada Yesus. Contoh, ada orang buta. Dia memohon kepada Yesus. Ya Yesus anak Daud, aku ingin melihat lagi. Dia buta. Disembuhkan dia matanya orang buta. Lah terus yang disembuhkan sama Allah apa? Adam, Allah itu tiada lain tiada bukan adalah figur hayalannya Muhammad. Coba sekarang gini aja. Kamu pernah nggak atau tunjukkan satu literasi di dalam Al-Quran bahwa Allah pernah melakukan mujizat atau Muhammad pernah melakukan mujizat? Pernah nggak? banyak sekali Ya, mujizat sebutin Nabi satu. Muhammad SAW. Sebutkan satu. Salah satunya bisa menyembuhkan sahabat yang terluka di kala itu. Mana? Ya, di dalam hadis Sumber Rasulullah rujukannya mana? SAW. Sumber rujukannya mana? Dalam hadis Imam Bukhari. Kalau tidak salah dalam hadis Imam Bukhari. Mana? Kemudian sakit apa? Rasulullah itu Satu itu, jangan yang lain, satu itu dulu. Apa yang disembuhkan oleh Muhammad? mata sahabat itu copot. Ya, copot oleh Nabi Muhammad SAW. Mulai ngarang dia. Mulai ngarang Edis, bebas. hadisnya. Iya mana? Tunjukin nama saya. Tunjukin nama saya hadisnya. Masalahnya HP-nya satu Bang Edi, saya tidak bisa menunjukkan data. Adam, di dalam Qur'anmu ada satu ayat. Mereka bertanya kepadamu tentang mujizat. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang menunggu. Muhammad itu tidak punya mujizat, Adam. Halu aja kamu itu, halu. Mujizat itu apa sih Bang Edi? Coba tunjukkan kepada saya datanya. Oke, Mujizat baik. itu apa? Apa pengertian mujizat? Nih, saya tunjukkan sama Ya. kamu ya. Kita buka ya. Tunjukkan ya. Kita ngobrol santai tanpa ada Mujizat. caci maki. Ya. Oke. Adalah. Baca. Oke. Mujizat adalah perkara, kejadian atau peristiwa luar biasa di luar kemampuan manusia dan hukum alam. Itu pengertian mujizat. Terus. Contoh. Terus.
Terus jangan dipotong, terus baca. Jangan dipotong. Ya ini pengertian mujizat. Mujizat adalah suatu peristiwa yang melawan hukum alam, yang luar biasa, yang supranatural. Contoh, saya kasih contoh misalnya. Loh, Ketik kok terus baca dulu. terus yang masuk jurang lah. Bang Nah, Edis, terus baca sekarang dulu. Terus baca dulu gimana sih Adam? Mujizat adalah peristiwa luar biasa. Peristiwa yang di luar hukum alam. Contoh misalnya, ketika ada orang buta datang kepada Yesus. Dia buta sejak lahir. Kemudian Tuhan Yesus membuat matanya itu bisa melihat. Nah itu yang disebut dengan mujizat. Nah kalau mujizatnya Muhammad itu ya, dia sanggup menggauli 30 wanita. Nah itu mujizat Muhammad. Pura-pura kau kan, Sudah, pura-pura saya bingung tanggapi. kan. Betul nggak? Sekarang saya tanya, betul nggak Muhammad itu memiliki kekuatan seksual setara dengan 30 laki-laki? Boleh saya tanggapi? Enggak, jangan kau berbelit kalau ditanya. Kau kalau nanya sama saya, Edis bener nggak Tuhanmu digantung? Saya jawab betul Yesus itu digantung betul di atas kayu salib. Kenapa kau muter-muter? Sekarang saya tanya, betul nggak Muhammad Tuhanmu memiliki kekuatan setara dengan 30 pria dalam hal urusan ranjang? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan Bang Edis, saya Kalau akan ditanya menanggapi. kalau ditanya mereka, Adam, kau jawab dulu itu. Betul atau tidak bahwa Muhammad memiliki kekuatan setara dengan 30 pria dalam hal urusan ranjang? Tidak betul. Baik, saya tunjukkan hadisnya sama kamu ya. Saya tunjukkan hadisnya. Sebentar dulu Bang Edis. Sebentar. Udah pura-pura lari dia kan.